Hai, Assalamualaikum. Saya Ika, saya adalah seorang rimbawan. Saat ini saya bertugas di Perum Perhutani KBM Komersial Kayu wilayah Bojonegoro pada bagian data pelaporan dan IT. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu kepada rekan-rekan semua, terutama yang membidangi lelang kayu, yaitu mengenai cara pembuatan oversea yang kami lakukan di kantor kami di Bojonegoro. Jadi program untuk pembuatan oversea lelang kayu ini sangat simpel sekali yang kami gunakan, yaitu hanya dengan menjalankan fungsi makro yang ada di Excel. Kenapa harus dengan makro? Karena penjumlahan dan pengurangan manual yang selama ini dilakukan oleh jajaran kami di Bojonegoro itu tingkat kesalahannya sangat besar sekali dan tidak efisien waktu serta tenaga. Dan dalam pembuatan fungsi makro ini kami juga dibantu oleh seorang rekan rimbawan, dan setelah melalui proses trial and error kurang lebih selama 2 bulan, akhirnya hasil yang kami dapatkan adalah dari yang biasanya membuat oversea lelang itu 1 TPK memakan waktu 1 hari penuh dengan faktor error yang sangat besar sekali. Sekarang kami bisa membuatnya hanya dengan rata-rata 30 menit per 1 TPK dengan jumlah coupling yang ribuan banyaknya, dengan berbagai macam jenis kayu, berbagai macam mutu, dan yang paling penting errorless. Tapi dengan catatan ya, coupling yang akan dibuat oversea-nya atau daftar penawaran lelangnya sudah harus dibuatkan draft atau konsep BP-nya dulu. Nah, sekarang kita cek sama-sama ya. Oke, langsung praktek. Yang pertama ini saya sudah siapkan adalah draft pon penjualannya. Kebetulan saya ambil dari TPK Wosogo KPA Jatirogo. Ini saya butuh isinya aja, jadi sudah saya blok. Kalau sudah di blok, kita copy ke Excel. Ini sudah saya siapkan sheet kosong di sini. Kita masukkan aja. Oke. Kemudian setelah kita masukkan ini pada kolom N dan sampai kolom O, ini saya nggak butuh, saya delete aja karena isinya sama dengan kolom sebelumnya. Saya delete. Kalau sudah, ini kita kopikan ke makronya. Oke, kita copy ke makro. Oh, sebentar. Sebelum kita copy ke makro, ini ada 39 baris ya. Kita siapkan makronya di sini. Harus ada 39 baris di sini. Oke. Kita masukkan ke makro. Oke, di sini. Ini sudah masuk makro, jadi saya masukkan pada kolom B. Kenapa kolom B? Karena nanti yang kolom A ini adalah untuk nomor penawaran. Jadi ini nanti akan terisi otomatis di sini. Ini akan terisi otomatis. Kemudian kita juga bisa kalau ingin mengurutkan per panjang, per diameter, kita bisa urutkan pada sheet sebelumnya. Nah, kita bisa urutkan dulu, tapi ingat untuk mengurutkan kita harus menyendirikan coupling yang ada 2 baris atau 3 baris atau lebih. Jadi lebih dari 1 baris ini kita sendirikan, kita sendirikan aja ya kalau ingin mengurutkan. Kita biasanya pakai custom sort untuk mengurutkan, kita pakai custom sort ini, tapi sekarang saya skip aja, nggak saya lakukan karena itu
bisa dilakukan lain kali. Oke, sekarang masuk ke pembuatan oversi. Nah, pembuatan oversi ini saya hanya tinggal mengetikkan huruf A di sini pada batas penawaran yang saya inginkan. Jadi misalkan untuk penawaran nomor 1 ini pada panjang 2 meteran, ini bawah ini kan ada 1 meteran, berarti pada batas bawah 2 meteran ini saya kasih huruf A di sini, A kecil ya. Ini kebetulan nyetelnya A kecil ini. Oke, 1 meter saya sendirikan, berarti batas bawahnya adalah di bawah 1 meter. Saya kasih huruf A lagi. Ini ada 0, saya kasih huruf A lagi, saya ingin sendirikan. Oke, ini ada 1 meteran, ini saya sendirikan. Oh ya, kemudian untuk mengetikkan huruf A, ingat-ingat jangan sampai pada kolom yang kosong, pada baris kosong di nomor coupling, jangan sampai terjadi. Ini nanti mengakibatkan makronya jadi error kalau diketikkan pada baris yang kosong. Oke, begitu seterusnya sampai selesai, sampai yang kita maui. Oke, saya anggap sampai di sini aja sementara ya, sampai di sini nih, sampai hara. Oke, sampai hara. Nah, saya ingin bikin oversi sampai sebatas ini dulu sementara. Oke, kemudian setelah kita ketikkan huruf A nya ini, kita mau masukkan div dan diskonnya berapa sih, atau mungkin masih 0 atau berapa, ini kita isikan aja. Misalkan divnya 10%, diskonnya ternyata sesuai kebijakan sudah 20%. Oke, nah ini kita tinggal jalankan aja oversinya. Tapi sebelumnya ingat-ingat, ini ada baris kosong, ini harus kita delete sampai pada batas bintang. Ini delete dulu. Oke, pada batas bintang. Kenapa baris kosong tidak diperkenankan? Itu juga akan membuat makronya jadi error nanti kalau dijalankan. Oke, sekarang kita klik aja oversi tombolnya, celing. Nah, jalan kan, dia udah jalan, bikin penawaran sendiri, nomornya muncul sendiri. Ternyata ada 9 penawaran di sini. Dengan div 20 diskonnya divnya 10 diskon 20. Ini sampai penawaran ke-9 semuanya sama, div 10 diskon 20. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang belum dibuat oversi? Yang belum dibuat oversi, dia akan menghitung jumlahnya. Nah, ini ada jumlah coupling yang belum dibuat oversi, dia kelihatan di sini ada 19 batang 4,12 kubik. Dia akan ada di sini. Jadi bintang-bintang ini kalau dia hitam, warnanya hitam, ini artinya masih pekerjaan kita belum selesai, menandakan pekerjaan kita belum selesai ya. Oke, jadi kalau ini kita mau selesaikan, misalkan pada ini kita mau bikin oversi lagi dengan div dan diskon yang berbeda. Misalkan divnya 0,5%, diskonnya kita ganti jadi 30%. Oke, kita bikin lagi nih di sini. Nah, di sini kita pecah aja semau kita ya, semau kita, dan sesuai kebutuhan ini. Oke, pada batas bawah ini A nya adalah pada bintang ya, pada bintang. Nah, sejajar dengan bintang di sini. Oke, kita lanjut bikin oversinya.
Oke, udah jadi kan? Udah jadi. Sorry, ini bukan persen, ini number ya. Nah, udah jadi. Div setengah diskon 30 dari penawaran nomor 10. Penawaran sebelumnya dia tidak akan ikut berubah, jadi tetap. Seperti ini guys. Oke, kalau masih hitam ini artinya menandakan pekerjaan kita belum beres. Ingat, bintang hitam ini menandakan pekerjaan kita belum beres ya. Jadi belum beresnya di mana? Kalau ingin lebih yakin lagi, kita klik perbaikan di sini. Perbaikan ini fungsinya adalah dia untuk mengecek jumlah batang, kibik, harga, itu semua dicek satu-satu. Nah, udah merah kan bintangnya. Ini sudah nggak ada angka di sini, ini berarti sudah pekerjaan kita sudah benar. Atau dengan kata lain, makro sudah melakukan pekerjaannya secara keseluruhan. Tidak ada lagi coupling yang tidak jadi penawaran. Jadi semuanya sudah jadi penawaran nih sampai 14 penawaran. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan ternyata di sini kita mau pecah penawarannya ini ada T-in dengan T-lokal, ini in-nya kita mau sendirikan. Bisa aja sama seperti tadi. Kita tinggal kasih huruf A di sini. Nanti dia akan pecah sendiri satu penawaran ya. Ini langsung oversee, itu aja. Jangan lupa div dan diskonnya kita isikan yang kita maui. Tapi ini kita biarkan aja atau kita ganti ya. Misalkan ini divnya jadi 10 untuk T-in-nya. Oke, kita klik aja oversee-nya. Nah, udah kan? Jadi dia T-in-nya, T-in dia berdiri sendiri, T-lokalnya juga berdiri sendiri. T-in diskonnya 10, T-lokal seperti semula, dia tidak berubah, diskonnya tetap 30. Seperti itu. Karena masih hitam bintangnya, supaya lebih yakin kita klik perbaikan. Perbaikan ini dia akan berhitung ulang dari awal ya, untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penjumlahan dia sudah benar semua. Seperti itu. Jadi kalau sudah perbaikan udah oke, ini udah merah, sudah oke. Kalau kita ingin memastikan jumlahnya, jumlah rekap, jumlah batang kibiknya, kita klik rekap aja. Nah, kalau udah klik udah sama, ini udah benar nih. Oke. Dengan tombol OK, ini gimana tombol OK? Ada apa ya dengan tombol OK? Tombol OK sebenarnya bukan tombol yang penting-penting banget. Dia hanya memastikan saja bahwa pekerjaan pembuatan oversee kita itu sudah selesai dengan ditandai ini berubahnya warna. Ini kan masih belang-belang nih yang di kolom O ini. Ada putih, ada grey, abu. Kalau kita klik tombol OK, semuanya berubah jadi abu. Ini artinya semua pekerjaan kita sudah done, beres. Sampai di sini. Kemudian selanjutnya, bagaimana nih kalau kita misalkan menginginkan merubah diskon yang sudah ada nih. Tapi kalau satu-satu kan kesulitan. Ini bisa satu-satu kita rubah diskon, bisa manual, misalkan 30, dia akan berubah otomatis. Oke. Nah, sekarang kalau kita misalkan menginginkan, karena banyak, kita tinggal ring aja. Di sini kita kasih huruf D ya. Kenapa A dan D ini juga nggak ada maksud apa-apa, ini untuk memudahkan saja.
Jadi ngeringnya adalah pada baris yang sejajar dengan nomor penawaran. Jadi misalkan penawaran nomor 1 sampai penawaran nomor 5 sampai penawaran nomor 5, ini kita ingin rubah diskonnya, jadi misalkan diskonnya jadi 40%, kita ingin rubah div-nya semuanya 0,5% misalkan, atau 7,5%, atau mungkin ini kalau kayu panjang atau kayu besar kita bisa masukkan di sini. Oke. Jadi di ring dengan huruf D pada baris yang sejajar dengan nomor penawaran. Jadi penawaran nomor 1 sampai penawaran nomor 5 ya. Oke. Kita edit div-nya. Nah, cepat sekali. Ini sampai penawaran nomor 5 sudah berubah jadi div-nya 7,5 dan diskonnya 40%. Tidak akan merubah div dan diskon pada penawaran yang lainnya. Penawaran nomor 6 tetap, dan seterusnya tetap juga. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali. Untuk koreksi itu juga sangat mudah, tapi nanti akan kita bahas selain waktu saja. Nah, itu tadi adalah cara kami yang ada di KBM Bojonegoro untuk pembuatan overseas lelang. Jadi semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan kami juga menerima kritik dan saran, karena bagaimanapun ini sih masih jauh dari sempurna ya, tapi seenggak-enggaknya ini juga ya cara saya juga untuk membantu teman-teman yang ada di KBM Bojonegoro dalam hal pembuatan overseas. Dan tak lupa juga kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada rekan saya sesama teman perhutani juga yang sudah membantu dalam pembuatan program ini, dan juga kepada anak saya yang sudah membantu pembuatan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.